Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas dari pertandingan turnamen yang sedang berlangsung, Champion Chess Tour Final. Turnamen sangat prestisius di tahun ini dengan total hadiah 500.000 US dollar. Dan kita akan bahas dari game babak round robin antara Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia secara elo rating, berhadapan dengan Maxime Vachier-Lagrave dari Prancis. Magnus Carlsen bermain sangat baik dengan akurasi 98,6%, sementara hitam 82,7%. Ada partai atau permainan yang sangat kalian harus tiru ya, harus nikmati game ini. Nah, kita tonton sampai habis. Jangan lupa sebelum itu like dulu, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Bantu RL Chess terus semangat dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan. Yap, sampai hari ini RL Chess terus konsisten untuk mendukung percaturan Indonesia dengan terus membagikan AdSense dari YouTube RL Chess. Magnus Carlsen pegang bow putih memulai dengan langkah kuda F3, MVL atau Maxime Vachier-Lagrave menjawab dengan D5. Putih C4, pembukaan reti dimainkan oleh Magnus Carlsen. Hitam E6, putih G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, hitam gajah E7, dan rokade pendek dilakukan oleh Magnus. Hitam rokade pendek, putih B3. Yap, Magnus Carlsen memiliki ide untuk bermain dengan dua gajah fianchetto, yaitu gajah petak B2 dan gajah petak G2. Tapi Maxime Vachier-Lagrave sepertinya tidak ingin Magnus Carlsen mainkan idenya, dan dia menutup langsung dengan D4. Tujuannya menutup kekuatan dari gajah fianchetto di petak B2. Magnus nggak mau, dia coba dobrak dengan E3. Kuda ke petak C6, mempertahankan petak D4. Putih pukul pion D4, hitam kuda pukul pion D4, dan putih mainkan gajah B2. Hitam menjawab dengan langkah gajah C5, Magnus kuda C3. Hitam benteng E8, putih kuda ke petak E5. Hitam mainkan langkah gajah D6, mengancam kuda di petak E5. Putih mainkan langkah F4. Kalian bisa lihat kekuatan dari gajah Magnus di petak G2. Dan gajah berikutnya juga sangat berbahaya. Nah, inilah yang berbahaya dengan kita mainkan dua gajah sekaligus, teman-teman. Itulah kenapa secara teoritis sepasang gajah lebih baik daripada sepasang kuda dalam permainan terbuka. F4 dimainkan, hitam memiliki masalah dari pengembangan gajah di petak C8. MVL menjawab dengan langkah gajah C5, memberikan ancaman pada raja. Putih mainkan langkah taktis, raja geser ke petak H1, hitam menteri E7. Ini langkah ke-13, teman-teman. Dan sekarang kita coba sebentar dulu ya. Coba teman-teman lihat secara posisi. Teman-teman, kalau kalian jadi pemain putih, jadi Magnus Carlsen, kita berandai-andai. Kita coba improve skill kita. Apa langkah atau setup yang ingin teman-teman lakukan di posisi ini? Wow, sangat menarik kalau kalian punya ide yang sama. Benar sekali, Magnus Carlsen mainkan langkah G4. Boom! Coba menyerang dari sayap raja. Kemudian hitam benteng D8. Putih terus mendorong pion. Kemudian hitam kuda D7. Magnus Carlsen kuda ke petak E4. Dia mulai aktifkan gajah fianchetto di petak B2. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak F8. Lihat evolution bar-nya. Boom! Melompat ke atas. Dan ini partai sepenuhnya punya pemain putih. One way traffic ya teman-teman ya. Serangannya hanya dari putih aja nih. Sementara hitam tidak ada serangan. Bagaimana cara Magnus Carlsen terus melanjutkan serangan dari sayap raja? Dia mulai, boom! Dia hadirkan kekuatan paling besar dari menteri ke petak H5. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak G6. Maukah kalian melakukan pertukaran kalau kalian jadi pemain putih? Jelas. Jangan ya teman-teman. Karena secara teoritis, kalau dalam posisi menyerang, jangan tukar perwira kalian. Kuda ke petak G4 dimainkan. Hitam gajah 3 coba mematikan kekuatan dari putih. Tapi Magnus Carlsen temukan langkah brilian. Apa kira-kira langkahnya? Sacrifice knight. Kuda G ke petak F4. Kuda G ke petak F6, maaf. Boom. Kemudian hitam pion pukul kuda. Putih pion pukul balik, mengancam menteri. Menteri ke petak B4. Magnus Carlsen kuda G5 ancam pion H7.
dengan tujuan makan pion A7, makan pion F7, skakmat. Hitam menjawab dengan Raja F8. Putih mainkan Menteri pukul pion H7. Hitam benteng D7. Magnus Carlsen. Boom. Gajah pukul pion D4. Gajah pukul kuda D4. Dan hitam mengaku kalah. Ya karena kalau dilanjutin gimana lagi ya. Udah serba salah. Kalau hitam mainkan Menteri pukul pion di petak D2, maka putih mainkan benteng A ke petak D1. Menteri mungkin balik lagi ke petak B4, maka akan ada pengorbanan gajah. Makan dan benteng pukul benteng. Kemudian makan dan skakmat. Tapi ini setup yang sangat baik dari Magnus Carlsen dari mulai pembukaan. Dan yap, Maxim Paceragraph tidak ada serangan apapun, bahkan tidak sempat menyerang ya teman. Dan yap, Magnus Carlsen auto lolos dong ke babak semifinal. Ya kalau ditanya dia bisa juara nggak? Ya kalau lihat dari performa round robin ini sangat menakutkan. Gimana menurut teman-teman? Apakah Magnus Carlsen yang akan jadi juara lagi? Aduh. Kalau masih ada yang tanya, komen di giliran kemana bang? Ya nggak tahu juga nih, kayaknya takut juga kali. Apa gimana ya? Juara dunia nggak sengaja apa gimana ya? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya coba ada di giliran ya, jadi seru lah.